Sekarang kita membahas soal latihan yang telah diberikan. Soal yang pertama sampai kelima menjodohkan, soal yang ke-6 sampai 10 pilihan ganda. Coba kita perhatikan soal berikut untuk menjawab nomor 1 sampai 3 dengan menggunakan gambar di atas. Diberikan suatu ruangan atau bilik yang berukuran 30, panjang, lebar 20 dan tinggi 8. Seperti pada gambar di atas, titik M merupakan titik tengah AD. Berarti titik M berada di titik tengah AD. Sekarang, jarak PR adalah PR, berarti kita menarik garis. Ya. Nah, karena ini tegak lurus, maka kita nyatakan bahwa PR itu dapat dinyatakan dengan PQ kuadrat plus QR kuadrat. 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 400 ditambah 900, 1300, atau 1300 ini adalah 100 kali 13, berarti 10, 100 kali 13 ya, berarti dapat dinyatakan dengan 10 akar 13 meter. Jadi jawabannya yang nomor ini adalah 10 akar 13 meter. 10 akar 13 yaitu nilainya adalah C. Poinnya adalah C. Lalu kedua, jarak AR. AR, nah kita tarik lagi ya AR. Ini kalau kita perhatikan maka ada segitiga siku-siku APR. Sehingga AR di sini dapat dinyatakan PR kuadrat ditambah API kuadrat. PR kuadrat, kita perhatikan PR kuadrat sudah ketemu tadi ya, 1300 atau 10 akar 13 ya. Dikuadratkan berarti 10 akar 13 kuadrat. API-nya, A ke Pi tadi diketahui adalah 8 cm. Ini 1300 ditambah 64. Berarti 1364. Kalau kita bagikan 4, ini artinya 4 kali 3, 41. 41 ya, oke. Atau 2 akar 341. Jadi jawabannya di sini adalah 2 akar 341 meter. 2 akar 341 ya, kuncinya adalah A ya. A. Sekarang jarak M ke bidang QRCB. QRCB ini jarak ya, sisi ini dengan titik M. Kita tarik jarak titik ke bidang itu bisa kita tarik di mana dia bisa tegak lurus. Satu-satunya ya di sini ya. Nah, ini dia tegak lurus. Kita tarik garis, dia tegak lurus. Itulah jaraknya. Kalau kita perhatikan M, misalnya ini MT ya. MT ini sama dengan DC atau AB. Sama dengan PQ. PQ-nya tadi berapa? Berarti 20. Langsung nggak usah dicari ya. 20 meter. 20 meter adanya di D. Oke. Selanjutnya kita mau menjawab soal nomor 4 dan 5. Kita perhatikan 4 beraturan tetrahedron. 4 beraturan atau tetrahedron ini maksudnya segitiga ABC, segitiga ACD, segitiga ABD maupun segitiga BCD itu sama, ukurannya sama. Semua sisinya sama, yaitu 40 cm. 40 cm, sisi bawah juga 40 cm. Jadi bentuknya adalah segitiga sama sisi, ada 4 buah segitiga sama sisi. Nah, sekarang jarak titik A ke bidang alas BCD. Titik A di sini dalam hal gambar ini adalah titik puncaknya. Dia akan
memiliki jarak jika kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ini titik O ya. Dia akan tegak lurus dengan bidang ABCD. Bidang BCD, maaf ya. Bidang BCD. Nah, kita perhatikan baik-baik. Misalnya ini titik OP ya. Ada kita bisa dapat mencari VD. VD dulu ya. VD itu PD sama saja dengan apa? Akar CD kuadrat dikurang PC kuadrat. Oke ya. CD kuadrat itu 40 kuadrat. Sedangkan PC itu sendiri berapa? Setengah dari BC. Sama dengan setengah kali 40, berarti 20 ya. Berarti ini 20 kuadrat. Oke, sudah ya. Ini 1600 dikurang 400. Sehingga ini 1200. 1200 berarti 400 kali 3. 400 kali 3. Atau 20 akar 3. Oke, sudah. Sedangkan itu kalau kita perhatikan, kalau ini adalah segi tetahedron, maka kalau titik A itu jatuh tepatnya bukan separuh dari PD. Tapi ini perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Berarti OD itu adalah 2/3-nya. Ini 1 berbanding 2. Berarti 2/3 kali 20 akar 3. Berarti 40 akar 40/3 akar 3. Itu OD-nya. Maka kita ketemu OA. OA itu adalah jarak titik A ke bidang alas BCD. Maka OA-nya kita tulis di sini ya. OA itu sama saja dengan AD akar AD dikuadratkan ditambah AD dikuadratkan dikurang, maaf ya, dikurang OD kuadrat. Jadi jarak titik A terhadap bidang BCD sama saja dengan OA ya. OA, kita perhatikan AD kuadrat tadi 40 ya, kuadrat dikurang OD tadi 40/3 akar 3. Kita kuadratkan OA ini 1600 dikurang 40 dikuadratkan 1600 kali 3 oleh akar 3 dikuadratkan 3 berarti 4800/9. Nah, OA kalau kita kalikan 9 kali 1600 jadinya 14.400 ya. 900 ya, 9 kali 4 54 ya. Oke, sudah. Dikurang 4.800 maaf ya, per 9. OA itu adalah jadinya 14.000 jadinya kurang 4.800 9.600 per 9. Kalau kita perhatikan, kalau ini bisa disederhanakan akarnya ya. 9.600 kalau kita bentuk akarnya berarti 1.600 kali 6 ini per 3 kuadrat. Sehingga hasilnya 1.600 diakarkan jadi 40. 9 diakarkan jadi 3. Ini akar 6. Jadi hasilnya adalah 40/3 akar 6 cm. Nah, kita perhatikan di kunci jawabannya 40 akar 6 itu adalah 40/3 akar 6 adalah E. Kemudian yang ditanya ini jadi 40/3 akar 6. Nah, yang dicari titik B ke garis CD. Titik B ke garis CD. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi,
Ini misalnya titik P R ya, kita sebut R ini R, maka PR itu sama saja dengan akar biji. Nah, jarak titik B ke CD ya, tadi B ke CD itu sama saja dengan jarak PR, karena dia kalau ditarik akan tegak lurus. Karena dia segitiga sama sisi, maka membagi dua sama rata ya. Jadi biji kuadrat dikurang, ini tadi PQR ya, maaf ya, R-nya kurang jelas. R berarti CR kuadrat sama dengan biji kuadrat tadi nilainya 40 kuadrat dikurang separuh dari CD adalah 20, CR itu adalah separuh dari CR itu adalah setengah dari CD. Setengah kali 40. Jawabnya adalah 20 cm. Maka ini kurang 20 kuadrat. Hasilnya sama ya dengan yang di atas tadi. Ini 1600 dikurang 400 sama dengan akar 1200 atau 20 ya. 40 kali 3 berarti 40 kali 400 ya. Maaf ya, 400 kali 3. Jadi jadinya 20 akar 3 cm. 20 akar 3 itu kuncinya di B. Berarti ini 20 akar 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H, panjang AB-nya 4 cm. Kemudian bijinya 3 cm dan tingginya adalah 5 cm. CG ya, atau BF ya, maaf BF sama ya, di sebelah sini, satu di situ. Jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G, AG itu sama dengan, karena ini tegak lurus ya, ini kita tarik ya. Nah, jadi jaraknya AG itu seperti itu ya. AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. Cuman kita AC-nya belum. Kita cari sebelah sini ya AC-nya. AC kuadrat, maaf ya, AC sama dengan apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9 akar 25 atau 5 cm. Jadi ketemu AC-nya 5 cm. Lalu kita jawab lagi AG-nya. AG-nya adalah AC-nya tadi 5 kuadrat. AC-nya kan 5 kuadrat, 5 cm dikuadratkan ditambah CG itu juga 5 kuadrat. Ini ada 25 ditambah 25 atau 25 kali 2 ya. 50 kan 25 kali 2. Kalau kita keluarkan akarnya adalah 5 akar 2 cm. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 2 cm, titik M. Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Maaf, gambarnya tidak pas. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik M adalah titik potong antara garis CD dengan ini ya. Nah, ini titik M ya. AC dengan BD. AC dengan BD. Nah, sekarang jarak titik H ke titik M. Berarti jarak titik H kita tarik ke titik M. Nah, sekarang coba kita perhatikan ada segitiga. Saya gambar di sini ya. Segitiga. Ini H. Ini M. Jadi HM-nya seperti ini. Berarti ini kalau kita, ini tadi D ya. Berarti D. Saya keluarkan segitiganya. Nah,
Ini HD-nya pasti 2 cm ya, karena kubusnya berbentuk 2 cm. dm itu adalah separuh dari db, setengah dari db. Sedangkan db itu adalah apa? db itu adalah AB kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Karena ini siku-siku juga ya. Jadi berlaku BD atau DB itu adalah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Berarti setengah akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Setengah 4 tambah 4. 4 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 4, 8 ya. 8 itu sama saja dengan 2 akar 2. Berarti setengah kali 2 akar 2 atau akar 2. Jadi dm-nya ketemu. 2 akar 2 berarti ini akar 2 dm-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak jarak H ke titik M. Nah, kita gunakan lagi Pitagoras. Sama saja dengan HM sama dengan akar dm kuadrat ditambah dh kuadrat sama dengan akar dm-nya akar 2 dikuadratkan, dh-nya 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2, 4. 2 tambah 4, 6. Jadi akar 6 ya. Ada jawabannya? Ya, jawabannya D. Sekarang nomor 8. Kita mulai lagi nomor 8. Nomor 8. Kubus lagi ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Garis titik B terletak pada pertengahan BF. Berarti di sini ya. Titik BF ini berarti titik P-nya di sini. Oke, sudah. Kemudian titik K terletak pada GH. Titik K terletak pada GH. Dengan perbandingan GK di sini ya. Ini 2, ini KG-nya adalah 1. Nah, perhatikan ini keliru ya. Di sini ini K-nya ya. KH ini bukan KG. KH ya, kita ganti. GK berbanding KH itu 2 berbanding 1. Nah, ditanyakan jarak titik P ke titik K. Jadi kita mencari jarak sini. Nah, berarti kita harus membuat segitiga ya. Segitiga baru yang kita sebut dengan segitiga. Saya keluarkan ya segitiganya. Ini P-nya, ini K, ini G. Nah, jadi segitiga barunya adalah P, P, G, K. Maaf ya, ini G-nya ya. G, ini K-nya di sini. Pasti tegak lurus ya. Nah, ini kita tarik ya, pasti tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan, ini GK-nya sudah jelas. Karena panjang rusuk adalah 3 cm. Kalau 2 berbanding 1, otomatis GK-nya 2 cm. GH-nya 1 cm. Cuman yang kita cari adalah PG. PG yang kita cari. PG itu sebetulnya berasal dari, kalau saya taruh di sini, berarti kita PG ya. PG itu sebenarnya, maaf ya, PG itu PF kuadrat, akar PF kuadrat ditambah PF kuadrat dengan VG kuadrat. PF-nya karena ini 3 dibagi 2 berarti 3/2.
kuadrat ditambah PG-nya sudah tahu 3 kuadrat. Sehingga ini jadinya 9/4 ditambah 9. 9/4 sama saja dengan 9 ditambah 3, 6/4. Hasilnya akar 9 tambah 3, 6, 45/4. Berarti keluar 9-nya, berarti ini 2/4 bisa jadi per 2. 45 itu 9 kali 5, berarti ini 9 diakarkan jadi 3 akar 5. Itu baru PG-nya. Oke, PG-nya sudah dapat kita temukan. Sehingga PG-nya dapat 3/2 akar 5. Maka kita bisa menjawab berapa nilai jarak antara pi ke K. PG-nya saya taruh di sini 3/2 akar 5. Nah, jarak titik P ke titik Q itu sama saja dengan panjang PQ. PQ tadi apa? G kuadrat ditambah PG kuadrat. GQ kuadrat, kalau kita hitung, GQ tadi dapatnya 3/2 akar 5 dikuadratkan. PK, GK ya. Maaf, tadi PG, maaf, ini GK-nya sudah 2 ya. Nggak apa-apa, terbalik. Terbalik, kita tambah dengan GK-nya adalah 2 kuadrat. Ini tadi 9/4 kali 5 berarti 45/4 ya. 45/4 ditambah 4. 45/4 itu 45, 4 kali 4, 16/4. 45 tambah 16 dapatnya 61. Akar 61/4 atau setengah akar 61. Ada jawabannya, kita cek dulu. Ya ada ya, setengah akar 64/4. Nah, sekarang kita perhatikan yang nomor 9. Soal nomor 9, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 1 cm ya. Nah, sekarang dimintanya jarak titik B ke garis CD. Ini garis CD-nya di sini ya. Nah, garis CD. Ditanya jarak titik B ke garis tersebut. Nah, coba kita perhatikan, kalau kita tarik ke sini, ini tidak tegak lurus. Kalau kita tarik ke sini juga tidak tegak. Satu-satunya garis yang tegak lurus adalah garis ini saja, BC. Nah, sedangkan BC karena kubus ini 1 cm, otomatis itu juga 1 cm. Jadi nggak usah dicari. Jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang nomor terakhir. Nomor 10. Diketahui limas beraturan TABC dengan AB 3 akar 2 cm, TA 6 cm, jarak titik B ke garis TD. Nah, kita coba ya, kita gambarkan limas segi 4 ya. Nah, kita gambarkan. Ini T, A, B, C, D. Dengan beraturan, karena beraturan ini 3 akar 2 ya. Ini juga 3 akar 2. Sedangkan TA-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan jarak titik B ke garis TD. Ini TD ya, titik B. Nah, sekarang saya keluarkan, jadi segitiganya. Segitiganya seperti ini. Nah, ini T, ini B, D. Nah, ditanyakan jarak titik B ini ke garis TD. Nah, kalau garis TD kita cari, nah, itu ya. Itu jaraknya. Ini D yang jaraknya. Cuman kita mau perhatikan TB tadi 6 cm ya. TD juga, TB 6 cm, TD juga 6 cm. Nah, perhatikan, kalau TD 6 cm, kita cari berapa DB? DB itu sama saja dengan apa? DB itu sama dengan akar AB kuadrat plus AD kuadrat.
3 akar 2 dikuadratkan, ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. 3 akar 2 dikuadratkan, 3 kali 9 kali 2, 18 ya. 18, 3 akar 2 juga 18, ini akar 36. Akar 36 adalah 6 cm. Berarti, coba kita perhatikan, ternyata segitiga yang dibentuk adalah TDB itu adalah segitiga sama sisi. Jadi kita bisa mencari D. D itu sama saja dengan, kita anggap ini titik BQ, Q ya. Jadi kita mencari BQ. BQ itu adalah akar QD kuadrat, QD kuadrat, Q ya, BQ itu sebenarnya QD, BD kuadrat, maaf ya, BD kuadrat dikurang QD kuadrat, itu BQ ya, itu D, itu yang jaraknya ya, sama saja jaraknya. Ini BD kuadratnya 6 kuadrat dikurang, karena ini segitiga sama sisi, maka kita tarik garis tinggi, maka ini akan membelah menjadi 2, sama besar ya. Jadi membagi 2 sama panjang. Berarti kalau 6 berarti 3 ya, 3 kuadrat. 6 kuadrat 36. 3 kuadrat 9. 6 kurang 9 adalah 27. 27 itu ada 9 kali 3 atau 3 akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah ya, 3 akar 3 cm. Demikian materi kita, pembahasan soal kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada latihan berikutnya.